Ya, halo teman-teman semua. Saya di sini akan membahas sebuah topik yang mungkin cukup kita bisa tahu dah di lapangan faktanya seperti apa dan bagaimana solusinya. Sesuai dengan thumbnail dan judulnya, yaitu bagaimana cara agar cepat monetisasi channel YouTube. Sebenarnya kalau kita melihat tren daripada data di lapangan, misalnya di sosmed atau di YouTube itu sendiri, minat daripada orang untuk menjadi konten kreator itu cukup meningkat ya. Ini saya ambil berdasarkan satu, jumlah PHK yang cukup banyak belakangan ini, dan juga mungkin angka daripada lowongan pekerjaan itu susah. Jadi sebagian orang itu mungkin membuat konten di YouTube untuk sampingan atau dijadikan pekerjaan utama. Tapi kalau menurut saya, dikarenakan mungkin gaji yang ditawarkan dari pekerja utamanya sedikit, sebagian orang itu menjadikan YouTube itu sebagai pekerjaan sampingan atau side hustle. Karena ini sebuah potensi teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, ada sebagian YouTuber itu yang dulunya dia bekerja di sebuah tempat, karena channelnya masih kecil, jadi dia menjadikan ini sampingan. Ya, akhirnya setelah berjalan dari beberapa waktu, channelnya itu besar dan akhirnya menjadi pekerjaan utamanya. Ini sebuah fenomena yang nggak aneh sebenarnya teman-teman, ini sebuah proses ya, awal itu proses. Dan sesuai dengan thumbnail kita, yaitu bagaimana cara kita agar cepat monetisasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, jangan fokus kepada uangnya terlebih dahulu. Kalau kita mau monetisasi channel YouTube dengan cepat, kita jangan fokuskan ke uangnya. Oke lah, saya paham. Uang itu adalah tujuan akhir daripada monetisasi. Tapi sebenarnya kita itu fokus daripada satu, kualitas konten kita terlebih dahulu teman-teman. Jangan fokuskan ke uangnya dulu. Kalau misalnya kita mindsetnya uang, otomatis kita bakal ya nggak mungkin satu, ngebangun channel YouTube itu nggak gampang teman-teman, butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, nggak plak ketiplak semalam jadi. Nggak, sebenarnya membangun channel YouTube itu sama aja kayak membangun bisnis ya, jadi nggak gampang. Karena beberapa orang tuh nganggep bikin channel YouTube itu tinggal upload video, ngedit, syuting, ngedit, terus diupload, terus meledak videonya, dan dapat duit. Enggak. Saya itu konten itu sebenarnya sempat punya channel yang pertama itu udah 5 tahunan teman-teman ngurus channel. Jadi itu pusing teman-teman. Jadi bikin channel YouTube itu nggak segampang itu ya. Dan bagi teman-teman juga nih yang mungkin baru mulai nganggap bikin channel YouTube itu oh gampang nih, tinggal syuting terus upload, diedit terus diupload. Enggak. Perlu riset, perlu algoritmanya. Kita harus paham algoritma seperti apa, cara riset channel video seperti apa, itu harus paham ya. Dan itu yang paling penting. Yang kedua, fokus kepada kualitas konten kita. Jadi kita fokuskan dulu kepada konten, jangan kepada uangnya dulu. Kalau konten kita udah bagus, uang bakal masuk teman-teman dengan sendirinya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya channel kita bagus, performanya, kualitas konten, thumbnail konten, judul deskripsi itu bagus dan memberikan solusi kepada penonton, otomatis kita akan bisa monet dengan cepat. Jadi fokus kita itu jangan ke uangnya, fokus ke kualitas konten. Apa yang perlu diupgrade? Satu, video. Yang kedua, isi konten. Yang ketiga itu thumbnail dan juga judul. Itu harus seisi, serasa, sejalan. Kalau itu agak beda dan mungkin kurang menarik, penonton bakal skip. Oke. Yang selanjutnya di sini adalah riset kata kunci. Kata kunci itu sangat berpengaruh loh daripada performa video. Kata kunci fungsinya apa, Bang? Fungsinya satu, untuk menaikkan video. Kalau di bagian YouTube Studio ada namanya bagian tag, dan itu diisi teman-teman ya. Diisi berdasarkan daripada judul kita, isi konten kita, dan topik apa yang kita bahas daripada konten kita. Itu diisi untuk menaikkan daripada video kita. Mungkin kalau kita channelnya sudah besar, memiliki nama yang besar, seperti mungkin subscriber udah jutaan, oke, nggak masalah. Tapi kalau untuk YouTuber pemula, ini perlu diisi ya, karena untuk menaikkan daripada popularitas channel. Itu sebuah fungsi yang cukup penting. Yang selanjutnya, pahami tren. Tren itu dengan apa yang saya kunci itu sebenarnya sama aja. Misalnya trennya apa? Misalnya kita membuat bakso. Oke, kita bikin misalnya tren sekarang
bulan apa nih? Bulan Mei ya teman-teman ya. Saya syuting di bulan Mei. Trennya misalnya kita mau bikin tutorial membuat bakso, ya udah kita cari misalnya nih yang lagi tren di bulan Mei, cara membuat bakso dengan simple, cocok untuk anak kos misalnya. Karena sekarang kelas 12 lulus dan ingin ngekos. Atau cara mengatur keuangan untuk anak kos. Itu cocok nggak trennya nih? Kalau saya lihat tren ini cocok karena banyak kelas 12 sekarang yang udah mau lulus ke PTN negeri. Itu bisa teman-teman jadikan konten karena berdasarkan fakta lapangan dan juga datanya valid. Jadi kalau mau ngambil daripada ide konten atau sebuah topik yang mau dibahas, itu kita harus tahu dulu fakta lapangan seperti apa. Satu, cari chatnya bisa kita langsung melalui daripada algoritma YouTube. Yang kedua, tren di sosmed, Instagram, Facebook, TikTok itu juga bisa. Dan yang kedua, dan yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya Google Analytics. Itu bisa, tapi kalau yang paling berpengaruh satu dari sosmed aja. Cukup dari sosmed itu udah cukup ya teman-teman. Dan juga kita bisa dari orang-orang sekitar kita. Itu kita bisa jadikan sebuah riset untuk bagaimana cara membuat konten di YouTube dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, deskripsi dan thumbnail dan juga judulnya. Itu dinilai penting loh. Kalau kita mau monetisasi, kita tuh nanti akan dicek itunya terlebih dahulu. Judulnya mengandung kata kunci, menarik, singkat. Dah, itu aja fungsinya. Gak usah menggunakan istilah yang macam-macam. Yang penting judulnya mudah dipahami penonton. Yang kedua, ada kata kuncinya yang sedang tren. Dan yang ketiga itu singkat. Jadi mudah diingat oleh penonton. Dan jangan lupa, harus sama dengan isi videonya. Jangan kita judulnya misalnya kita gini, judul kita membuat bakso. Terus kita videonya tentang cara masak mie instan. Kan beda. Itu juga nggak boleh teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah thumbnailnya. Sekarang itu ada 3 opsi ya. Jadi kita itu bisa ngirim 3 thumbnail dan dia akan disortir dan dinilai oleh pihak YouTube sendiri. Jadi itu teman-teman ilmu yang kita bahas video kali ini. Saran saya cukup dipraktekkan saja, tidak perlu kebanyakan teori dan teman-teman silakan jalankan sendiri. Salam sukses.